Hai Sobat GPC, sebelum kalian dengar cerita ini, duduk dulu yang manis ya. Atau duduk aja, manisnya di gue. Iya, Kenalin gue Avan, gak ditambah K ya. Usia gue 18 tahun, ini cerita bokap gue yang pas kejadiannya umur 8 tahun. Kenalin juga bokap gue sih punya ceritanya nih, namanya Gunawan Pendek, kalau disingkat Gundek. Jangan pada lu cengin ya. Jadi dulu tuh bokap gue punya circle isinya 4 anak seukurannya lah. Nah, salah satunya tuh bokap gue. Suatu hari bokap gue dan 3 teman seukurannya itu mau pergi main bola di lapangan kayak biasa. Mumpung bokap gue lagi libur ngaji, jadilah mereka berangkat barengan. Nah, pas di sono, banyak abang-abang yang nongki juga. FYI, lapangan yang dipakai buat main bola tuh di tengah sawah gitu ya. Jadi kalau mau ke lapangan harus ngelewatin hutan dan sawah dulu baru dia nyampe. Nah, bokap gue udah sampai tuh, dan salah satu temennya namanya Surya. Naruh bolanya di tengah lapangan. Terus ini bocah berempat langsung home pimpa gitu, buat nentuin tim buat main. Akhirnya mereka terbagi menjadi 2 tim. Nah, bokap gue sama Surya. Tim 2 ada Burhan sama Zaki. Nah, singkat cerita mereka udah selesai main bola. Karena posisinya udah mau maghrib juga, akhirnya semua balik badan buat pulang. Tapi pas mereka melangkahkan kaki, suara azan mulai berkumandang. Allahu Akbar, Allah. Surya teriak, "Weh, udah maghrib weh." Mereka semua ketakutan karena mereka harus ngelewatin hutan-hutan dan sawah segede harapan orang tua. Dan konon katanya di hutan ini ada pohon beringin yang terkenal angker banget karena banyak yang dengar suara ketawa dan tangisan dari sana. Bokap gue panik. Gimana nih weh? Semuanya ketakutan kayak gak berani kemana-mana. Dengan tekad yang bulat, mereka akhirnya memberanikan diri buat pulang. Kalau enggak, malah makin malam, makin serem hawanya kan. Lewatlah mereka di bawah pohon beringin itu. Si Surya ngerasa aneh gitu. Katanya, kayak ada orang yang ngeliatin kita berempat, cok. Surya yang jiwa adrenalinnya tinggi, nengoklah ke atas pohon. Kaget banget si Surya ada sosok wanita berbaju putih. Rambutnya panjang, sambil natap tajam ke arah si Surya. Dia terjatuh lemas, mukanya pucet, sambil nunjuk-nunjuk pohon beringin itu. Tiba-tiba, sosok itu lompat dari atas pohon ke arah Surya, dan dia auto pingsan. Bokap gue langsung ngibrit lari sekenceng-kencengnya yang dia bisa biar sampai ke rumah. Burhan sama Zaki bingung, apa mereka harus lari atau tetap di sana nunggu Surya sadar. Hawa pun makin mencekam. Tiba-tiba, Burhan nunjuk ke arah belakang Zaki dan bilang, "Ki, awas di belakang lu itu." Ternyata Zaki nginjek sesajen yang ada di pohon beringin itu. Gak lama, ada suara teriakan kedengaran nyaring nusuk telinga mereka. Sontak, Burhan sama Zaki lari dong, dan lupa kalau Surya tuh masih di sana. Bokap gue pun udah sampai di rumah dan langsung ngelapor ke kakek nenek gue kalau Surya pingsan di bawah pohon beringin di hutan itu. Kakek nenek gue langsung keluar dan nyamperin ke rumah Surya yang tepat di sebelah rumah bokap. Kebetulan ada ibunya yang lagi duduk di teras. Dan pas dikasih tahu, beliau langsung panggil suaminya, dan suaminya manggil seluruh warga. Pas sudah ramai, mereka bergegas menuju tempat Surya pingsan. Semuanya bawa obor karena langit udah gelap. Kagetnya, pas sudah sampai TKP, Surya nggak ada di sana, cok. Akhirnya ada satu warga panggil Ustadz buat cari Surya. Terus habis itu Pak Ustadz bantu bacakan ayat suci Al-Quran. Tapi Surya nggak muncul batang hidungnya. 4 jam berlalu, Surya masih belum juga ketemu. Ibunya Surya nangis sejadi-jadinya. Terus ditenangin sama warga buat lanjutin pencariannya lagi besok. Dan besok juga bakal nelpon polisi buat bantu cari. Abis ini pindah dulu ke POV Zaki nih. Dia dapat gangguan semenjak nginjak sesajen itu. Katanya Zaki gak bisa tidur. Dia terus ngelihat sosok perempuan rambut panjang dan baju putih itu. Zaki ngelihat sosok itu ditemenin anaknya yang sama bentukannya tapi versi sasetnya. Zaki terbujur kaku kayak lele di freezer. Boro-boro bisa gerak, ngedepin mata aja gak bisa. Sosok itu semakin dekat dan tiba-tiba udah di sebelah Zaki. Dan sosok itu bilang, "Kembalikan." Zaki teriak sekenceng-kencengnya, tapi dia kebangun dan cuma mimpi. Pas bangun badannya lemes banget, menggigil gitu, dan demam tinggi. Bahkan beberapa bagian kakinya ngalamin lebam-lebam gitu. Zaki juga keinget sosok itu terus setelah bangun. Sosok perempuan itu kelihatan kayak noni Belanda gitu.
ibunya Jaki bawa air sama kain buat kompres badannya Jaki. Dia pun ceritain ke ibunya soal mimpi anehnya itu. Tapi respon ibunya biasa aja gitu. Emang sih keluarganya Jaki kagak percayaan sama hantu atau apapun yang berkaitan sama hal mistis. Udah dah tuh, Jaki lanjutin tidurnya karena matanya udah panas banget. Baru juga menjamin mata beberapa menit, Jaki dengar ada suara ketukan di jendela kamarnya. Dia berusaha menghiraukannya, tapi suara ketukan itu ganti jadi suara orang gedor jendela disertai suara pasir di atap rumahnya. Jaki takut banget cuy. Dia cuma bisa pasrah sama keadaan. Gak lama suara itu hilang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki ngedeket ke kamarnya dan berhenti di depan kamarnya. Terus ada suara engsel pintu yang kebuka dan bau menyengat gitu. Bau busuk itu mendekat ke arah Jaki dan baunya tiba-tiba hilang. Malam itu Jaki nggak bisa tidur tenang. Gangguan demi gangguan terus bermunculan sampai puncaknya pukul 3 dini hari. Jaki ngedenger suara ketawa di pojok kamarnya. Terus lampu nyala mati gitu sendiri. Dan ada bola jatuh dari atas lemari Jaki. Jaki saat itu cuma bisa nangis. Gak kuat sama teror-teror ini. Azan subuh pun berkumandang. As-sholatu khairum minan naum. Tung tung tung. Gangguan itu pun akhirnya menghilang dan Jaki bisa tidur walaupun dengan hati was-was. Sementara itu di sisi lain, besokannya bokap gue bangun jam 7 pagi. Hari ini hari libur, jadi tetap harus bangun pagi biar produktif. Seperti biasa bokap gue tuh kalau pagi suka bantuin nenek gue nyapu di halaman. Pas jam 10, biasanya bokap bakal main sama 3 temannya itu. Gak lama ada yang nyamper, manggil, Gunawan, main yuk. Gon, main yuk. Lah, itu suara si Surya ya? Bokap gue langsung keluar, tapi gak ada siapa-siapa. Dia nyari ke sana kemari membawa alamat. Kalian pada jeng-jeng kan? Canda mulu lu. Akhirnya bokap gue masuk ke dalam rumah. Gak lama ada suara, Gun, main yuk. Untuk kedua kalinya. Tapi kali ini suaranya dari arah atas pohon. Dan bokap gue langsung nyamperin pohon itu. Dan lu tahu, tiba-tiba si Surya jatuh dari atas pohon itu. Surya tergeletak dalam keadaan telanjang dan badan yang memar-memar. Bokap gue teriak histeris. Sampai kakek, nenek, ortunya Surya, dan warga yang lagi pada nongkrong kumpul nyamperin gue. Semua pada kaget ngelihat kondisi Surya dalam keadaan yang memprihatinkan. Surya ngalamin trauma berat dan amnesia parsial, dan dia gak pernah bisa cerita detail tentang kejadian yang dialami. Jaki dan Burhan pun ikut ke dalam kerumunan warga itu. Dan Burhan bilang ke Jaki, Jak, lu harus balikin sesajen yang waktu itu lu injek. Warga pun kaget waktu Burhan bilang gitu, dan pada nanya dengan tatapan sinis, kamu ngapain sesajen itu? Salah satu warga juga ngejelasin. Dulu, saat zaman penjajahan, ada seorang ibu suka bawa anaknya main ke pohon daerah situ karena tempatnya indah. Tapi, ibu dan anaknya itu dibantai oleh Jepang dan akhirnya mereka meninggal. Dan jasadnya dikubur di bawah pohon itu. Warga lain juga nyautin, arwahnya marah. Jadinya mereka dendam sama keturunan Jepang dan Indonesia. Sampai akhirnya arwah itu meneror warga setempat terus-menerus. Dan tempat itu dikasih sesajen biar arwah mereka nggak neror warga lagi. Setelah perdebatan cukup panjang, kayak debat capres, akhirnya warga nganter Jaki ke pohon itu dan ngasih sesajen baru. Dan teror pun udah nggak neror Jaki lagi. Pesan cerita bokap gue ini, kalau lo lagi ada di tempat yang nggak biasa, apalagi yang dikenal angker, hargailah tempat itu. Dan jangan abaikan waktu maghrib. Karena katanya pergantian siang ke malam itu adalah sarana gerbang goib yang terbuka dan mereka leluasa berkeliaran. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga ada hikmah di balik semua sudut pandang cerita ini ya. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye bye.